Kalau kamu masih bingung mau upgrade skill 3D di tahun 2025, coba deh pelajari 3D Product Visualization. Di video ini kita akan belajar bareng cara membuat 3D render produk yang realistis dari nol. Karena tutorial ini dibuat lebih detail dan beginner friendly, videonya mungkin sedikit lebih panjang. Tapi tenang, setelah nonton ini, kamu bakalan punya dasar yang kuat. Poin-poin yang akan kita bahas: modeling, shading and texturing, animating, lighting, and rendering. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita buka dulu untuk blendernya, lalu kita hapus aja untuk objek-objek yang default ini. Selanjutnya kita masukkan dulu referensi gambar botolnya yang akan kita buat. Nah, rencana kita akan buat botol seperti ini untuk modeling kali ini ya. Lalu kita pindahkan ke bagian atas botolnya, lalu geser ke belakang. Ini supaya untuk mempermudah kita pas pembuatan 3D nya modelingnya. Karena kalau misalkan kita sejajar dengan sumbu X ini, nanti kita kan akan buat model di area sini ya. Nah, biasanya suka ketutup sama ini. Dan untuk mempermudah lagi, kita bisa rubah opacity-nya di lebih transparan ya. Lalu bisa juga dengan menambahkan selectable ini. Jadi di filter ini kita klik lalu masukkan ke selectable. Nah, jadi otomatis ini kan muncul untuk disable selectionnya. Kita tinggal klik aja, otomatis gambar referensi ini tidak akan terselect pas kita modeling. Pertama kita akan buatkan drat di bagian atas ini ya. Kalau misalkan nggak ada tutupnya kan ini ada drat ya. Kita buatkan dulu untuk drat di sini, lalu ke bawah dilanjutkan. Caranya, pertama kita buat curve dengan ini curve-nya belum ada. Kita tambahkan dulu di edit preference ini. Lalu kita cari curve. Nah, ini ada extra curve object, kita checklist lalu save. Nah, ini curve-nya jadi bertambah seperti ini ya, ada tambahannya. Lalu kita buat spiral, curve spiral ini dan RC median. Lalu buka settingnya, buat menjadi 3 tone, lalu height-nya itu dinaikkan. Nah, seperti ini. Geser ke bagian atas, kita perkecil. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi ini untuk membuat dratnya supaya lebih mudah, kita gunakan curve ini. Lalu kita tinggal convert menjadi mesh. Nah, setelah kita convert menjadi mesh, baru kita edit. Kita tinggal extend ke atas. Nah, ini untuk menggabungkan antara garis yang di atas sama yang kita select ini, kita bisa menggunakan snap dan ubah menjadi vertex untuk pilihannya. Jadi tinggal kita grab, tempel ke sini, otomatis sudah nempel. Tapi ini kan masih berpisah ya, masih pisah. Snapnya matiin dulu. Ini masih pisah, kita tinggal merge aja. Select all M, merge atau by distance, jadi otomatis dia cuma jadi satu seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita buat gabungkan vertexnya, lalu kita buatkan lagi ini di select, extend ke atas, lalu scale Z 0, enter. Nah, selanjutnya untuk yang bagian bawah juga sama, kita buatkan gitu, select, extend, scale S Z 0, enter. Seperti itu.
kalau misalkan masih ini kelihatan tinggi, kita scale lagi, scale Z. Ini untuk skala yang bagian tingginya aja ya, Z nya. Bagi yang belum tahu, kalau misalkan scale aja, ini semuanya jadi ikut scale ke atas, ke sampingnya juga ikut membesar. Nah kalau misalkan kita pilih Z nya aja, otomatis yang ke skalanya yang ke atasnya, vertikalnya. Lalu kalau misalkan kita Y, dia yang Y nya aja. Terus sama dulu dengan kita klik X, yaitu mencet X ini jadi cuman yang ke X gitu, seperti itu. Selanjutnya kita buatkan, ini kita gabungkan dulu yang ini kan masih terpisah ya untuk area sini nih. Kita pilih yang vertex ini dan vertex sini, lalu subdivide. Lalu tinggal grab. Oh ini nyalain lagi snapnya biar mudah pilih vertex juga, jadi biar gabung ke yang sini. Nah, seperti itu. Termasuk yang ini juga kita geser dulu, ini klik kanan, subdivide. Nah, ini kita geser lagi ke sini. Nah, sekarang udah jadi satu ya, tinggal merge by distance lagi, karena ini jadi biar gabung, nggak terpisah. Nah setelah ini selanjutnya kita pilih yang spiral ini, ubah menjadi select modenya yang edge select. Dari yang ini ya vertex select, terus kita ubah ke edge select, atau kita shortcutnya itu 2 ya. Nah, pilih biasa pakai ALT supaya kepilihnya semua, klik kanan bevel. Nah seperti ini. Lalu kita bevel lagi, maksud saya di loop cut ya, ke atas 1, ke sini 1. Nah, ini supaya nanti tidak pas di set smooth itu dibuat smooth, dia lebih menyudut ya di area sini. Lalu kita ke select yang face ini, select modenya pilih yang face atau 3 shortcutnya, pilih, lalu kita scale, ini extend scale. Nah ini kan otomatis yang Z nya itu ke bawah, maksudnya yang ketebalan yang si ininya nih, face ini tuh ke bawah nih kalau di scale, shift Z maksudnya. Nah, jadi otomatis dia cuman yang ke sampingnya aja yang bertambah, yang di extend. Nah, setelah itu kita klik seperti ini, lalu kita set smooth. Nah tombol seperti ini. Nah untuk merapihkannya nanti kita tinggal ditambahkan di sini ya. Tinggal geser ini. Nah, seperti ini kurang lebih. Untuk merapihkan di area sininya juga kita bisa, nanti juga nggak bakalan kelihatan kalau udah kita tambahkan solidify ya, modify yang ini, yang subdivide ini, surface. Nah selanjutnya kalau udah selesai seperti ini, kita akan lanjutkan ke bagian bawahnya. Kan ini udah rata, kita tinggal extend, select, lalu extend, lalu ikutin yang botolnya ini. Nah seperti ini kurang lebih sudah jadi. Kalau supaya lebih smooth ini kita bevel ya, bevel aja.
seperti ini untuk tampilannya. Oh, ini belum ditambahkan ya. Di sini juga kan di referensinya ada kupingan lebih seperti ini ya, sama seperti yang di atas, tinggal extend, scale, lalu shift Z. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan di sini subdivision 1. Nah, kita buat 2 aja. Nah, seperti ini. Ini udah smooth ya. Kalau ini kan masih belum sudut ya. Kalau di sini kan tajam ya untuk sudut ininya. Kita bisa tambahkan ini, rubah ke, kita bisa dengan nambahkan bevel. Nah, seperti ini, bevel seperti ini. Bisa juga dengan menggunakan ini, grass ini, seperti itu. Tapi kalau saya lebih suka dengan menggunakan bevel ya. Nah, seperti ini. Lalu yang sini juga kita tambahkan. Nah, kurang lebih seperti ini untuk botolnya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita buat tutupnya ini ya. Ini kita rubah dulu namanya menjadi botol. Untuk tutupnya ini kita buat langsung dengan menggunakan ini aja, circle. Kita rubah ininya menjadi 64 supaya lebih smooth. Kita geser ke atas, skalakan, buat sama dengan yang kupingan yang bawah ini, lalu tab, extend lagi, nah, face grid fill. Apabila sudah jadi seperti ini, kita buat yang area ini, area dalamnya ini menjadi ada grid-grid seperti ini ya, garis-garis seperti ini. Nah, untuk pembuatan garis-garisnya ini, kita bisa dengan select garisnya yang sini, lalu klik kanan bevel seperti ini, buat 2 bevelnya. Untuk menambahkan bevel ini kita tinggal scroll, mau 2 mau ini ya, seperti itu. Apabila sudah jadi, kita tinggal pilih lagi ini face, rubah menjadi face, selectnya, lalu pilih, klik kanan, lalu select, checker di select, otomatis dia kepilihnya loncat 1 ya. Untuk extend, scale, tinggal extend, lalu shift Z. Nah, seperti ini. Kita scale aja, nggak usah seperti ini aja, set smooth. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk membuat yang area atasnya ini menjadi runcing, kita bevel juga seperti yang tadi. Nah, kalau misalkan ini masih seperti ini, lonjong seperti ini, kita tinggal tambahkan loop cut di area sini. Nah, loop cut, Ctrl R ke bawah. Nah, seperti ini kurang lebih untuk garis-garis yang ditutup botolnya ini ya. Oke, langsung aja. Yang pertama kita hapus dulu untuk referensi yang
dulu kita pakai atau di hide dulu aja. Nah selanjutnya kita masuk ke workspace yang shading ini, seperti ini. Atau kita bisa juga di layout, kita tinggal tambahkan aja workspace nya biar lebih mudah. Lalu kita ini rubah ke shading, shader editor maksudnya. Nah yang selanjutnya untuk di tabel ini kita ganti ke viewport shading supaya lebih terlihat. Nah seperti ini. Kalau belum terlihat, kita scene word-nya kita hilangkan dulu. Nah seperti ini. Untuk yang pertama, kita yang botolnya ini, kita akan rencananya kita coba buat untuk modeling botolnya ini terbuat dari material kaca ya. Caranya mudah, tinggal tambahkan tadi di sini new, terus kita rubah dulu materialnya menjadi kaca misalkan. Nah selanjutnya kita rubah principal BSDF nya ini, bisa di sini di menu ini menjadi glass BSDF, atau kita hapus dulu ini untuk tambahkan glass BSDF nya. Nah ini glass BSDF, kita tinggal connect ke sini surface seperti itu. Supaya lebih transparan, kita bisa tambahkan ke ini transparan BSDF. Nah ini transparan BSDF, saya tinggal tambahkan mix shader. Mix shader jadi menggabungkan dua ini ya. Nah seperti ini. Jadi botolnya dia akan terlihat lebih transparan ya, seperti itu. Nah kita juga bisa setting di sininya, rubah dulu menjadi cycle supaya lebih real. Ini ganti sama GPU ya supaya lebih cepat. Nah seperti ini. Ini sudah kaca. Nah untuk lebih cepat dalam proses ini kan dia samplingnya harus jalan terus. Nah ini kita sampelnya rubah dulu untuk viewport ini menjadi 64. Jadi dan rencana untuk max sampel rendernya ini kan pas viewport kita jadinya 64, cuma 64 yang muncul, jadi lebih cepat renderingnya. Nah kalau untuk rendernya di sini kita gunakan 1,128 aja. 128 udah HD, untuk ini udah bagus maksudnya untuk rendering. Tapi kalau mau lebih tajam bisa ditambahkan lagi sampelnya, tapi konsekuensinya pasti akan lebih lambat untuk renderingnya ya, lebih lama lagi. Nah selanjutnya kita setting dulu supaya lebih kelihatan lebih bagus ya. Untuk di sininya kita masuk ke film ini, film terus transparannya dinyalain dulu ya, transparan. Nah, seperti itu, jadi dia lebih transparan untuk kacanya. Lalu kita color management. Nah ini kita gunakannya yang AGX saja, AGX atau Filmic ini, tapi AGX lebih bagus kalau menurut saya. Kita pilih AGX, lalu looknya ini medium high contrast gitu, supaya dia lebih ada kontrasnya. Nah sebenarnya kalau misalkan mau kita lebih realistis, kita bisa tambahkan juga di modifier ini solidify. Nah ini jadi dia akan ada ketebalan di ininya. Coba tambahkan sekarang, saya ubah dulu ke sini, lalu nah seperti ini. Jadi dia ada ketebalannya, kita buat setipis saja, nggak usah terlalu tebal, seperti ini kurang lebih. Kita kembali lagi ke shader, viewport shading. Nah seperti ini jadinya. Cukup kalau mau memberi warna, kita juga bisa di sini ditambahkan, tinggal tambahkan warna, atau mau warna oranye, mau warna ini. Tapi saya coba ke putih aja, transparan. Terus supaya lebih realistis, kita juga bisa tambahkan di mix shadernya ini light pad. Nah light pad biasanya untuk
Kalau mau transmisinya yang lebih realistiknya seperti ini transparannya, atau bisa juga kita glossy-nya ini jadi lebih muncul untuk glossy-nya ya. Tapi kalau saya biasanya di transparannya ini yang masukin ke efeknya ini, nah seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke tutupnya ini, kita buat lagi new, ganti dulu namanya menjadi plastik misalnya. Nah, warna putihnya ini kita buatkan lebih mengkilap ya, tinggal turunkan roughness-nya jadi 2 kurang lebih. Nah, usahakan jangan terlalu putih ya untuk warna putihnya ini. Segini cukup, saya turunin sedikit. Nah, seperti ini, tinggal kita tambahkan label. Nah, untuk menambahkan label bisa kita buatkan dulu loop cut supaya lebih mudah, lalu masuk ke select yang face select ini, atau tinggal shortcutnya 3, seleksi, lalu shift D, duplikat. Nah, lalu kita tinggal P atau sparetnya kalau P itu, lalu selection. Dia otomatis dia udah nambah di sini ya. Coba kita lihat nih, ini botol, lalu kita beri nama yang baru label. Ini tutup. Nah, untuk yang label ini kita buat lagi material yang baru. Kita hapus dulu yang ini biar datanya tidak masuk. Nah, kita new, lalu kita kasih nama label. Lalu untuk menambahkan image kan kita harus buat dulu labelnya dari, mau bisa itu dari Photoshop atau mau dari Canva atau dari software desain yang lainnya. Nah, kalau udah kita buat, kita tinggal tambahkan di base colornya ini image texture. Lalu kita Ctrl T aja. Kalau misalkan Ctrl T masih belum bisa, biasanya kita tinggal nyalakan dulu di sini edit preference, lalu kita cari node wrangler. Nah, ini tinggal checklist aja, lalu kita save. Nah, lalu tinggal kita Ctrl T, di sini otomatis sudah mengikuti. Nah, untuk image-nya kita tambahkan dari yang telah kita buat labelnya. New, misalkan open. Nah, seperti ini. Apabila sudah kita masukkan untuk labelnya ini, jangan lupa untuk node UV nya ini diganti ya, dari objek ke UV ini. Selanjutnya kita masuk ke UV editor. Nah, di UV editor kita klik objeknya, objek labelnya, lalu kita tap, lalu unwrap yang follow active quote ini. Kita tinggal pas-pasin aja, nanti kalau misalkan ini terlalu lebar kita tinggal paskan, misalkan kita skala ke sini, lalu skala ke atasnya juga ke atas, seperti itu, sampai kotaknya ini tidak melebihi dari label yang udah kita buat. Jadinya seperti ini kurang lebih. Nah, supaya lebih realistis lagi, kita bisa tambahkan BAM ya, atau
normal atau bump ini di shader ini. Lalu kita ke sudah di shader ini kita tambahkan color ramp, lalu kita tambahkan lagi bump, not bump, kita masukkan ke yang height, lalu normal masukkan ke normal. Nah, tinggal kita sesuaikan untuk yang ini, bisa di invert supaya menonjol atau masuk ke dalam ya, cembung atau cekung. Kita sedikit aja kita 0,5. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kurang mengkilat, kita turunkan aja di roughness-nya ini, kan 0,3, tidak terlalu seperti ini jadinya. Jadi di sesi ini kita akan lanjutkan untuk pembelajarannya, yaitu menambahkan objek obat-obatnya ke dalam botol ini. Nah, jadi caranya itu kita akan menggunakan simulasi rigid supaya pilnya itu atau obatnya itu lebih realistis ya. Kita langsung saja, pertama-tama kita hide dulu untuk tutup botolnya ini supaya lebih mempermudah. Pertama kita buat dulu untuk objek pilnya. Kita tambahkan round cube ini, ubah radiusnya menjadi 1. Selanjutnya kita perkecil untuk objeknya. Lalu kita loop cut, tab, loop cut di bagian tengah, scale Z 0 supaya rata ya, enter. Selanjutnya kita buat bevel, 2 aja, yang 2 ini bevel. Lalu pilih yang bagian atas ini, kita buat scale supaya yang atas itu terlihat lebih besar. Lalu kita loop cut lagi dan loop cut di bagian bawah ini. Nah, di sini seperti ini kurang lebih untuk pilnya ya. Lalu klik kanan, set smooth. Nah, seperti ini. Kita tambahkan subdivide supaya lebih smooth lagi. Nah, seperti ini. Lalu ini kita apply dulu aja. Lalu kita buat generate array. Nah, ini buat ke 1,5. Perhatikan pas bagian penempatannya supaya di tengah seperti ini. Jadi di tengah-tengah botolnya ini. Kita tambahkan array lagi. Ini kita ganti sekarang Z nya menjadi 1,5. Jadi otomatis seperti ini, jadi 2. Kita tambahkan untuk Z nya ini supaya lebih banyak. Lima atau 10. Nah, 10. Lalu kita tambahkan array lagi. Ini sekarang Y nya yang kita, ini 0, ini Y jadi 1,5. Nah, seperti ini. Kita buat 3 aja, kurang.
kita geser ke tengah seperti ini. Sebentar, kita lebih kecil aja untuk Y nya ini 1,2 ya udah 1,2. Nah seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke apply dulu untuk array ini semua. Apply. Nah, ini namanya fill, kita namakan fill. Lalu kita buat new collection. Ini fill. Kita pindahkan untuk yang fill ini ke bagian bawah. Lalu kita masuk ke edit mode, tab A, pilih seleksi semua, lalu P, by launchpad. Ini supaya objeknya ini kan kalau masih seperti ini dia masih satu ya, masih jadi satu objek. Nah kalau misalkan kita launchpad, launchpad, nah dia otomatis terpisah masing-masing tiap ininya. Seperti itu. Selanjutnya kita ke klik yang pertama ini, lalu kita blok aja semuanya. Nah, seperti itu. Klik kanan, kita buat set originnya ini menjadi volume. Nah, seperti ini. Jadi originnya ini dia ada di tengah-tengah tiap objeknya. Selanjutnya kita masuk ke objek, lalu pilih link transfer data dan link objek. Otomatis dia akan mengikuti objek yang pertama. Nah, apabila kita coba, bila kita ubah, otomatis yang atasnya juga berubah yang lainnya. Pilih untuk objek yang pertama, lalu seleksi yang lainnya, masuk ke objek, masuk ke rigid, lalu copy from active ya. Nah otomatis yang lainnya mengikuti. Nah apabila semua rigid bodinya sudah aktif, lalu pilih botol kacanya ini, lalu masuk ke basic lagi, rigid body. Nah ini buat menjadi pasif. Coba kita simulasikan. Untuk apabila seperti ini, kita rubah ini menjadi mesh. Lalu kita tambahkan materialnya terlebih dahulu. Untuk filenya ini, masuk ke material, new, kita rubah menjadi warna sedikit coklat ini ya. Lalu kita turunkan roughness-nya supaya lebih mengkilat. Nah coba kita simulasikan lagi. Nah apabila yang di atas yang barunya ini tidak ikut warnanya, kita pilih lagi, sampai sini, kita seleksi yang belum ikut, lalu pilih yang terakhir ini, seleksi, lalu pilih yang pertama ini dengan shift, lalu objek, link objek data. Nah seperti ini, otomatis langsung mengikuti. Lalu kita coba simulasikan. Masih kurang full ya, kita tambahkan lagi. Lalu shift, klik yang pertama ini, objek, link, lalu link objek data, enter. Kita lihat simulasinya.
Ini cukup, seperti ini cukup. Coba lihat, ini udah kelihatan ya di atasnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita select lagi yang pilih ini, bisa klik kanan, select object, lalu ke object, animation, ke rigid, back to keyframe. Kita masukkan 249, jadi cuma satu frame ya, ke 250. Oke. Nah, otomatis dia udah seperti ini. Itu dari awalnya udah seperti ini, seperti itu. Jadi nggak animasi lagi. Kita tinggal hapus saja untuk ininya, hapus, delete aja sudah. Nah, apabila sudah seperti ini, kita munculkan lagi untuk tutupnya. Pertama kita buatkan viewportnya ini bagi menjadi dua. Jadi untuk yang sebelah kiri ini untuk tampilan rendernya ya, sedangkan kalau untuk yang sebelah kanan ini kita untuk edit. Pertama kita buatkan dulu untuk collection yang barunya ya, supaya lebih rapi, yaitu lighting. Kita kasih nama lighting, lalu kita tambahkan kameranya, shift A lalu kamera. Untuk mempercepat pengambilan view ini, kita tinggal pencet Ctrl Alt 0. Otomatis kameranya sudah mengikuti sesuai dengan view yang kita di viewportnya seperti ini. Selanjutnya kita sesuaikan lagi kameranya supaya lebih pas. Kita ganti untuk ukuran kameranya menjadi persegi aja ya, 1:1, 10:80 seperti ini. Lalu kita sesuaikan kembali, dan kita sesuaikan juga untuk focal length-nya ya, kita buatkan di 80, karena untuk standar produk itu biasanya di 80, kecuali yang di bawah 50 sampai 24 itu untuk biasanya untuk pengambilan view yang jauh, biasanya untuk bangunan, untuk gedung-gedung ya, itu supaya lebih terlihat flat atau lebih terlihat luas, itu biasanya focal length-nya itu 25 sampai 50. Nah, untuk pengambilan focal length di produk ini biasanya dari 50, 60 atau 80 sampai ke atas 100 gitu ya, paling mentok. Lalu kita sesuaikan kembali. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke viewport display, dan face part out-nya ini dibuat full. Ini supaya kelilingnya ini hitam dan kita bisa fokus ke area yang mau direndernya saja. Nah, setelah itu kita nyalakan lagi scene mode-nya. Nah, ini. Lalu kita buatkan background-nya terlebih dahulu, dan print-nya ini kita buat skalakan. Lalu kita buat background seperti ini. Nah, usahakan kalau untuk produk seperti ini biasanya kita buatkan bevel di sininya atau buat melengkung ya. Nah, kenapa dibuat seperti ini untuk produk? Supaya nanti tidak ada garis di area sininya di pas sudutan nantinya. Karena kalau misalkan kita nggak dibuat melengkung, di sini nanti ada garis biasanya. Dan kalau udah kita dibuat cahaya, ditambahkan cahaya, biasanya pasti akan lebih terlihat lagi. Itu kita lanjutkan. Selanjutnya kita tambahkan cahaya. Ini kita pindahkan dulu ke environment dan lighting, atau itu keluarkan dulu objek kamera dan plane-nya. Nah, selanjutnya kita tambahkan cahayaan. Untuk pemberian cahaya di objek produk kita gunakan yang 3 point light saja ya, karena standarnya lebih
memunculkan tekstur material dan memperlihatkan detailnya. Sebetulnya akan ada banyak lagi setup lighting untuk produk ini. Nanti kita bahas satu persatu ya di video-video selanjutnya. Pertama kita buatkan key light-nya dulu. Key light. Rotate 90. Kita geser ke sini. Skala kita besarkan. Kita ganti namanya menjadi key light. Lalu kita tambahkan powernya 500. Nah, di area sini ini kan hitamnya terlalu banyak ya. Nah, sini maksudnya di pojoknya ini terlalu tebal untuk area hitamnya. Kita geserkan atau kebelakangkan untuk yang key light ini dan di rotate ke arah sini. Kita coba turunkan lagi untuk powernya jadi 200 seperti ini. Selanjutnya kita duplikat, di rotate ke arah sini lagi. Ini buatkan menjadi fill light ya. Ini fungsinya untuk membuat soft bayangan di area samping sebelah kiri ini. Lalu kita tambahkan lagi untuk di bagian atasnya. Ini supaya lebih smooth di bagian atasnya ini, dan supaya lebih terlihat terang. Lalu supaya bagian belakangnya ini lebih terlihat putih, coba kita tambahkan cahaya yang mengarah ke sini, ke arah backgroundnya. Seperti ini. Tambahkan material background. Apabila masih kurang terlalu terang, bisa ditambahkan untuk lighting yang di atas ini. Kita buat 1000. Coba. Seperti ini kurang lebih untuk lightingnya. Selanjutnya kita setting di bagian outputnya sini.
Nah, pertama yang harus dilakukan adalah di output ini kita cari folder untuk penyimpanannya. Selanjutnya, apabila mau mengambil gambar saja, kita tinggal menggunakan PNG atau JPEG ya. Saya biasanya menggunakan PNG. Selanjutnya, apabila ingin membuat video, kita ganti ke MPG video. Selanjutnya, di area encodingnya ini rubah menjadi MP4, MPG 4. Lalu kita ubah di output quality-nya menjadi medium quality aja, udah cukup. Tapi karena sekarang mau hanya render image, jadi kita hanya menggunakan PNG aja. Selanjutnya ke render ini, jangan lupa untuk rendernya kita menggunakan cycle dan GPU compute-nya diaktifin ya, supaya lebih cepat. Ini maksimum sampelnya ubah menjadi, kalau ini viewport 64, nah ini 128 aja udah cukup. Mau dia lebih naikkan bisa juga, tapi akan lebih lama untuk renderingnya. Lalu ke light pad-nya segini cukup, bisa juga dinaikkan ini menjadi 17. Lalu looknya menjadi medium high contrast atau very contrast ini. Nah, untuk menambahkan supaya lebih terlihat hidup lagi, kita bisa tambahkan juga pil-pil ini di area luar ya, supaya lebih ada pemanisnya gitu. Terserah kalian mau dibuat seperti apa untuk pil-pilnya ini, mau diposisikan di area mana. Nah, seperti ini kurang lebih. Lalu kita coba render. Tinggal masuk ke render, lalu render image. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau misalkan mau disesuaikan lagi untuk warnanya, kita bisa masuk ke compositing ini. Nah, di compositing ini sama seperti pada software editing foto lainnya ya. Kita bisa edit grading, bisa sesuaikan warnanya kembali. Saya coba tambahkan warnanya supaya lebih muncul ya. Tadi kita tinggal use node, lalu di sini kita ganti menjadi image editor ini supaya muncul di area di sini untuk hasil renderannya. Kita ganti ke render result ya, seperti ini. Lalu kita coba tambahkan color balance-nya ini. Di gennya ini terserah kalian mau dibuat seperti apa, dicoba aja supaya lebih terlihat. Apa ini mau dinaikkan seperti ini. Ini kan kelihatan hasilnya bedanya. Nah, apabila dirasa sudah cukup, kita tinggal render ulang lagi ya. Dia otomatis hasil rendernya itu akan berubah sesuai dengan yang udah disesuaikan di grading ini. Termasuk nanti kalau misalkan kita render video, otomatis render videonya udah sesuai seperti ini. Yang hasil dari komposit ini ya, apa yang udah di grading ya. Tinggal image save nya ini di folder yang udah kita buat tadi ya, image 1. Kasih nama jangan lupa, lalu save. Oke, sekarang kamu sudah tahu cara melakukan rendering di Blender, penambahan lighting dan penyesuaian warna atau grading ya. Dengan pengaturan kamera, pencahayaan dan material yang tepat, kamu bisa membuat objek sederhana terlihat lebih profesional. Kalau kamu sudah mencoba render, jangan lupa share hasilnya di media sosial atau komunitas Blender kamu. Dan kalau ada pertanyaan seperti biasa, tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini, subscribe channel saya, dan
Aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan tutorial berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya di mana kita akan belajar teknik-teknik lanjutan lainnya. Selamat belajar dan semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.